Saya lihat sudah banyak yang hadir. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin perkuliahan akan kita mulai untuk materi beberapa saat lagi. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, pertemuan keempat e-bisnis. Untuk materi hari ini adalah jenis dan konsep pembayaran e-bisnis ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai jenis dan konsepnya untuk pembayaran dari e-bisnis tersebut. Oke, yang belum bergabung untuk segera bergabung agar bisa menyimak secara langsung ya, karena kita live streaming. Untuk misalkan yang tidak bisa mengikuti mungkin bisa kita nanti misalkan telat ya, bisa putar ulang di YouTube-nya biar tidak ketinggalan untuk materi saya. Untuk materinya silahkan bisa di-download di Classroom, sudah saya share di Classroom tadi ya.
Silakan bisa diambil ya, bisa untuk pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke materi. Pokok bahasan kita di pertemuan kali ini adalah internet banking, itu yaitu ada credit card, debit saldo ya. Kemudian ada direct selling, party selling ya ketiga, kemudian macam-macam biaya, buying fee, shipping fee, tax fee, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditambahkan ya materi yang dari saya, karena saya hanya menyampaikan poin-poinnya ya, poin garis besarnya saja. Kemudian sistem kerja kartu kredit ada verifikasi, otorisasi, dan payment capture ya. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti itu, kiranya kita mulai saja. Klasifikasi mekanisme pembayaran di internet. Ini, banyak sekali ya yang seperti ya kalian ketahui semua. Ada transaksi model ATM ya. Saya rasa semua punya ya, mungkin untuk ATM sendiri ya, karena kita zaman semakin maju sekarang, ATM itu sangat memudahkan ya, walaupun ada potongannya sih ya, tapi tidak apa-apa, tidak terlalu banyak, saya rasa tidak memberatkan bagi penggunanya ya. Kemudian pembayaran dua pihak pembayaran dua pihak tanpa perantara. Langsung ya, pembayaran dengan perantara pihak ketiga ada juga, seperti halnya kalian berbelanja e-commerce ya. Misalkan kalian menjadi bisnismen juga seperti itu ya. Misalkan kita melakukan sistem COD, itu kan nanti pihak ketiga ya. Nah, itu yang dimaksud seperti itu, mekanisme pembayarannya ya di e-commerce ataupun e-bisnis. Kemudian ada micro payment-nya, ada anonymous digital cash. Ini adalah klasifikasi mekanisme pembayaran di internet, ada beberapa macam ya. Silahkan nanti bisa ditambahkan ya, dikompeti misalkan penjelasan saya terlalu singkat. Untuk transaksi model ATM sendiri itu menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan dari akun masing-masing. Seperti yang tadi saya katakan, misalkan kita mempunyai sebuah rekening bank, kemudian kita mempunyai ATM, nah itu hanya institusi finansial dan pemegang akunnya, atau kita yang sebagai pemegang user dari ATM tersebut ya. Jadi mekanisme dari ATM tersebut seperti itu ya. Nah, untuk dua pihak tanpa perantara itu langsung ya, transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Misalnya kita langsung antara seperti kemarin kita bahas B2C itu ya. Pada saat kita transaksi B2C itu kan berarti antara dua pihak tanpa perantara langsung ya, jadi dari produsen ke konsumen. Kemudian pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Nah, ini pasti ada pihak ketiganya ya. Nah, kita menggunakan jasanya apa untuk transfernya misalkan, nah itu ada pihak ketiga untuk sampai ke pembeli ya, penjual maaf. Untuk pembeli kita bertransaksi dengan pihak ketiga, kemudian baru nanti akan sampai ke penjualnya, pihak ketiganya. Misalkan kita melakukan pembayaran di internet atau e-bisnis e-commerce. Micro payment sendiri adalah pembayaran uang receh kecil-kecilan, karena mikro itu kecil ya, berarti kita menggunakan pembayaran yang skala kecil. Anonymous digital cash ini uang elektronik yang dienkripsi, seperti banyak ya contohnya, nanti bisa kalian googling ya. Nah, untuk anonymous ini yang berbasis elektronik yang sudah terenkripsi, artinya sudah pengamanan ya, jadi tidak ada pihak ketiga yang tahu. Nah, itu sudah dienkripsi masing-masing dari pihak pertama maupun pihak kedua. Sistem pembayaran yang sering digunakan saat ini ada sistem pihak ketiga atau third ya, atau party system, third party system. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang dan penjual, konsumen, pembeli. Jadi dia menjembatani ya, istilahnya seperti itu, paham ya, menjembatani.
Kemudian pelanggan membuka account dengan kartu kredit atau kartu debit, kemudian memilih nomor PIN dan password. Kemudian PayPal atau PayMed yang sering mungkin ada di antara teman-teman yang sudah menggunakan PayPal ya, itu juga merupakan sistem pihak ketiga atau maupun PayMed ya. Kemudian sistem sertifikat melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Jadi nanti ada kodenya, misalkan sertifikatnya ya. Jadi dengan menggunakan kode atau sertifikat tersebut barulah kita akan melakukan pembayaran menggunakan SSL ya. Sudah tentunya sudah dijamin keamanannya ya, set maupun SSL tersebut. Sistem uang neto atau net money, ini konsumen merubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber pada saat kalian melakukan pembayaran di internet. Nah, nanti seperti itu untuk uang neto ya, net money tersebut. Silahkan nanti dikembangkan ya, dicari tambahan mengenai yang belum kalian pahami. Kebutuhan umum transaksi yang pertama ada kerahasiaan ya, confidentiality. Ini adalah untuk kerahasiaan pada saat kita bertransaksi. Ada keutuhan, integrity ya, integritas. Kemudian ada keabsahan, authenticity. Dapat dijadikan bukti yang dapat disangkal pada saat terjadi perselisihan. Misalkan kalian berbelanja, bertransaksi, melakukan pembayaran. Jadi nanti harus ada kerahasiaannya, keutuhannya, keabsahannya ya. Jadi nanti tidak ada pembayaran yang kemudian kita sudah berkurang untuk misalkan kita melakukan pembayaran menggunakan ATM, kemudian ATM kita berkurang tapi ternyata di penjualnya dia tidak masuk. Nah, takutnya kan seperti itu. Jadi itu antara confidentiality, integrity, authenticity ini adalah kebutuhan umumnya dalam bertransaksi di internet. Berdasarkan klasifikasi sistem perdagangan, kesiapan pembayarannya ya, berdasarkan kesiapan pembayarannya, sistem pembayaran e-commerce ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada 3 ya. Ada sistem debit, sistem kredit maupun sistem prepaid. Nah, kita lihat satu persatu. Sistem kerja kartu kreditnya ada Visa Sentral, Issue Bank, kemudian ke card holder. Untuk acquiring banknya kita ke merchantnya ya, pada saat sistem kartu kredit seperti itu. Nanti misalkan mau tahu lebih lanjut silahkan dicari ya di internet maupun yang lain. Sistem kerja kartu kredit ini sehari-harinya pemegang kartu ya. Kata card holder itu adalah kita, misalkan kita sebagai pemegang kartunya. Ada penerbit kartu kreditnya, issuer atau bank terkait yang kita pakai. Ada pedagang atau merchant. Bank tempat pedagang membuka account untuk menampung uang kartu atau acquirer. Nah, ini istilah-istilahnya ya. Jadi pada saat kita berbisnis ataupun bertransaksi di internet, di e-commerce, di e-business, kalau kita sebagai pembeli berarti kita sebagai card holdernya ya, kita pemegang kartu untuk bertransaksinya. Nah, untuk bank penyedia tersebut disebut issuer ya. Nah, untuk pedagangnya dari yang menjualnya itu merchant. Nah, kemudian bank tempat pedagang membuka account ini menampung uang kartunya itu disebut acquirer. Nah, itu saat bertransaksi, merchant mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik seperti yang kalian ketahui di Indomaret, Alfamart misalkan ya. Kalian bertransaksi membeli sebuah barang kemudian tidak memakai uang cash. Berarti kita akan menggunakan kartu kredit misalkan. Nah, itu merchantnya, itu penjualnya akan mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik yang sudah disediakan. Jadi misalkan kita berbelanja
habis 100.000 katakan menggunakan kartu kredit. Nah, kartu kredit kita serahkan ke merchantnya atau pedagangnya. Nah, nanti akan dimasukkan ke pos elektroniknya, barulah kita memasukkan passwordnya ya. Password kita barulah akan menginput, si merchant tersebut akan menginput berapa yang harus dibayarkan. Barulah nanti diklik OK akan keluar resinya. Nah, bahwa kita mengeluarkan untuk pembayaran kredit sebesar 100.000 misalnya, seperti itu ya saat transaksinya. Informasi dari pita magnetik kartu akan dikirim ke e-courier untuk diautorisasi. Jadi pada saat merchant tersebut mengkalkulasi ya, kemudian menuliskan, menggesek di pos terminal, itu dari pihak e-couriernya itu akan mengetik kartu magnetiknya ya, pita magnetiknya itu dia akan membaca. Kemudian pada saat sudah di e-courier tadi itu akan diautorisasi apakah benar kartu tersebut. Kemudian apakah bisa untuk dalam pembayaran, karena kartu kredit juga ada yang terblokir ya. Nah, barulah nanti akan di ACC dengan cara dari e-courier tadi ya. Kalau bertransaksi ACC berarti si merchant akan mengeluarkan tadi ya, pada saat sudah mengetikkan nominalnya itu akan mengeluarkan resinya. Itu harus dengan autorisasi dari e-courier dulu ya, tidak langsung dari merchant yang menentukan, karena kartu juga ada yang terblokir ataupun yang bermasalah misalkan seperti itu. Nah, itu adalah sistem kerja kartu kredit pada saat bertransaksi untuk pembelian misalkan. Kemudian e-courier ini melakukan authorization ke issuer, melakukan jaringan kartu kredit. Ini langkahnya ya. Setelah pemeriksaan validitas informasi, issuer akan mengirimkan kode informasi kembali ke e-courier bahwa kartu tersebut benar dan bisa digunakan. E-courier mengembalikan kode autorisasi kepada merchant yang akan mengesahkan transaksi tersebut pada saat mereka sudah mengetikkan nominalnya tadi ya. Jadi kita setelah ada kode dari autorisasi dari e-courier tadi, otomatis si merchant tersebut bisa menuliskan. Kemudian merchant juga meminta pemegang kartu menandatangani slip. Dengan cara apa? Misalkan kita memasukkan sebuah password, yaitu istilahnya menandatangani slip ya, atau sales draft. Jadi pada saat menggunakan kartu kredit kemudian kita tidak mengetahui passwordnya ya, si merchant kan tidak tahu ya, karena kartu kredit tersebut adalah milik daripada pembeli. Berarti dia harus menandatangani. Nah, istilah menandatangani di sini bisa menggunakan password misalkan, ataupun yang lainnya ya, karena mungkin bisa menggunakan sidik jari ataupun yang lain sebagainya. Nah, seperti itu ya untuk alur daripada sistem kerja kartu kredit. Yang berikutnya ada proses payment capture. Nah, pada malam hari, merchant mengirimkan seluruh transaksi kartu kredit yang sudah diautorisasi pada hari itu kepada e-courier agar akunnya dikredit. Nah, ini ternyata langkahnya tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tapi karena by system itu kita sebagai merchant tidak terlalu berpikir atau harus berpikir keras ya, karena itu sudah by system. Kemudian e-courier melakukan interchange dan permintaan transfer dana dengan issuer. Jadi pada saat dia kan termasuk pihak ketiga ya, si merchantnya ya, karena ada pihak yang menjembatani, karena kartu kredit kan kita tidak membayar secara langsung ya, pembayarannya nanti bulanan misalkan ada tagihan. Nah, agar si merchant tersebut langsung terbayarkan, nah e-courier tadi melakukan interchange dan permintaan transfer dari pihak pemegang ataupun yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Nah, dari pihak issuer tadi akan membayarkan ke merchant. Seperti itu langkahnya ya. Saya rasa mudah ya dipahami ya. Kemudian ada penagihan, adalah penagihan tersebut nanti akan ditangguhkan ke pengguna. Seperti itu ya.
alur daripada sistem kartu kredit. Ternyata seperti itu. Kalau di by system kan untuk alurnya ribet, tapi memang karena by system kelihatannya kita secepat kita berbelanja di online itu secepat kilat ya. Tapi ternyata alurnya seperti itu kalau kita mengetahui dari sistemnya. E-commerce, sistem transaksi moto atau mail order, telepon order. Ada yang menggunakan seperti itu ya kalau dalam kita berbisnis e-commerce tersebut. Kemudian memasukkan nomor kartu kredit yang disediakan pada website merchant. Nah, ini pada saat kita berbelanja di e-commerce, karena e-commerce kan tidak ada penjual secara langsung ataupun tatap muka, beda dengan tadi kita menggunakan kartu kredit secara manual ya. Kita kan ada merchant yang bisa dikatakan human atau manusia ya, manusia secara langsung. Nah, pada saat kita bertransaksi menggunakan moto atau telepon order, itu nanti kita akan diarahkan memasukkan nomor kartu kredit yang disediakan di merchant tersebut di websitenya ya, tidak secara langsung ke merchantnya, tapi di websitenya kita inputkan, kemudian kita masukkan password, berapa yang harus kita bayar, barulah nanti akan terbayarkan dan baru si merchant tersebut akan mengirimkan, karena kita by e-commerce ya, akan mengirimkan barangnya. Seperti itu ya. Ada kelemahannya. Merchant mendapatkan informasi kartu kredit pemegang kartu. Nah, ini yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang pemegang kartu kreditnya. Karena nomor kartu kredit kita itu sudah kita berikan ke merchant. Nah, itu bisa disalahgunakan ya. Nah, itu takutnya kelemahannya seperti itu. Kemudian protokol HTTP bukanlah protokol yang aman. Harus menggunakan HTTPS. Itu baru yang secure ya, atau yang lebih aman. Nah, kelemahannya seperti itu memang. Terkadang orang kalau yang tidak memikirkan keamanan daripada kartu kita, nah itu bisa membahayakan sebenarnya. Apalagi kartu kredit itu kan bisa dikatakan kita tidak tahu ya isinya berapa, tapi kita bisa berbelanja sesuai limit kita. Misalkan limit kartu kredit kita 10 juta per bulan. Nah, pada saat kita berbelanja hanya 100 atau 200 ribu, ternyata pada saat tagihan kita membayar 10 juta. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan ya, ataupun pihak-pihak yang jahat, misalkan ada hacker dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya kelemahannya. Kemudian seperti tadi yang saya singgung di SSL depan ya, nah, ini saya jelaskan socket secure layer. Jadi SSL ini dipergunakan bersama-sama protokol HTTP. Nah, ini untuk secure, untuk keamanan dari soket ya, membuat pipa antara browser pemegang kartu dengan website merchant, sehingga penyerang tidak dapat menyadap informasi apapun yang mengalir pada pipa tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang bahkan untuk e-commerce sendiri di website e-bisnis itu semuanya pasti menggunakan SSL di HTTP-nya ya. Tapi nyatanya masih ada aja yang terbobolkan. Nah, maka dari itu biasanya dari pihak keamanannya itu bisa ditingkatkan, selalu ditingkatkan, diupdate seperti itu ya. SSL memanfaatkan teknologi kunci publik atau RSA. Namun bila kunci itu jatuh ke tangan penyadap, ia berkuasa penuh pada saluran SSL tersebut. Nah, ini yang ditakutkan ya. Misalkan si penyadap atau hackernya di dalam transaksi e-commerce, kemudian mereka menemukan RSA-nya, jadi mereka akan berkuasa penuh. Misalkan mereka akan berbelanja dengan menggunakan kartu kredit kita. Nah, seperti itu ya. Itu sangat berbahaya karena ujuk-ujuk nanti penagihannya kok saya tagihannya sekian, padahal saya menggunakan kartu kredit bulan ini sekian. Nah, seperti itu ya. Jadi antisipasi bagaimana kita menggunakan berbelanja ataupun menggunakan teknologi ya dalam hal e-commerce misalnya ataupun yang lainnya. Alamat pada browser pemegang kartu tidak menampilkan HTTP melainkan HTTPS.
Nah ini seperti tadi ya, kalau HTTP itu belum sepenuhnya secure. Nah ini HTTP hanya membukakan atau di dalam browser ya. Tapi pada saat kita bertransaksi, kita lihat di website di e-commerce tersebut apakah sudah menjadi HTTPS. Kalau belum, jangan. Saya sarankan ya, jangan. Itu tidak hanya untuk transaksi saja sebenarnya ya. Untuk pengaksesan data kita, misalkan kita mengirim sebuah KTP ataupun yang lain, kalau belum ada HTTPS-nya atau belum ada S-nya, itu jangan kalian teruskan, jangan kalian lanjutkan. Kita harus curiga, ternyata mungkin SSL tersebut ya sudah disadap. Nah, kunci publiknya atau RSA-nya mungkin sudah di tangan penyadap. Kemudian kita close atau kembali lagi, baru kita ulang kembali setelah ada S-nya tadi, barulah kita bertransaksi. Seperti itu ya. Jadi dalam hal teknologi itu kita harus lebih cerdas ya. Jangan asal gerusah-gerusu saja pada saat apalagi mengenai transaksi ya, transaksi keuangan ataupun identitas kita di dalam internet itu sangat berbahaya ya. Bisa disalahgunakan. Kemudian ada SET, Secure Electronic Transaction. Pihak-pihak yang bertransaksi via internet menggunakan sertifikat digital yang dibuat oleh Certificate Authority atau CA ya. CA akan mengecek ke issue, misalnya apakah sama nama, nomor kartu kredit, expired date, dan alamat pemegang kartu yang memohon dibuatkan sertifikat digital itu sah atau authentic. Jadi pada saat kita kirimkan ke issuernya, itu dia diisi issuer tersebut akan mengecek apakah nomor ini, alamatnya ini, kemudian expired date-nya berapa, tanggal berapa misalkan ya, nomor kartu kreditnya apakah sesuai. Nah, barulah akan di ACC. Barulah keluar yang namanya Certificate Authority. Nanti yang seperti tadi untuk alurnya kemudian dikirimkan ke merchant tadi ya. Kalau secara manualnya maupun yang tidak manual juga seperti itu, sama, nanti ada sertifikatnya barulah, dan sertifikat itu hanya akan dikirim ke pihak kita ya. Kemudian CA kemudian membuatkan sertifikat digital yang berisi informasi jati diri dan kunci publik memegang kartu, seolah-olah memiliki KTP digital yang tidak dapat disalahgunakan. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ada sertifikat tersebut berarti tidak sah. Itu patut dicurigai bahwa nomor atau kartu kredit kita sudah bahaya disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan di internet atau tujuan periklanan ya. Ini saya tambahkan. Tujuan periklanan perlu ditetapkan sebelum memilih media iklan. Misalnya tujuan melakukan kegiatan periklanan untuk menyebarkan informasi produk dengan cepat ke masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut bisa mencapai melalui media elektronik dan internet. Kemudian siklus media, sirkulasi media yang dipakai harusnya disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju dan juga harus sesuai dengan distribusi produknya. Jika produk yang ditawarkan distribusi atau daerah penjualan daerah lokal saja, maka media yang iklan yang dipilih baiknya menjangkau daerah penjualan produk tersebut. Dan bila media ingin lebih meluas lagi, Anda bisa menambahkan jangkauannya keluar dari daerah dengan cara melalui media internet. Nah, ini mengenai periklanan ya pada saat kita berbisnis di internet. Biaya yang harus dikeluarkan itu beriklan harus diperhatikan berapa yang harus dikeluarkan ya. Mungkin periklanan melalui media internet terhitung lebih murah ya dibanding secara manual ya. Kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh media iklan memang banyak tersedia, mereka berlomba menawarkan pelayanan. Nah, ini ada ibaratnya kalau kita menggunakan internet itu providernya banyak sekali yang menawarkan, jadi kita tinggal memilihnya. Oke, seperti itu ya, selesai ya untuk hari ini pembahasan tadi kita mengenai internet banking, direct selling, macam-macam ya seperti yang tadi saya sampaikan, sistem kerja dari kartu kredit tersebut seperti apa ya, ini sudah saya jelaskan. Oke, seperti itu untuk hari ini saya rasa ya. Sebentar saya cek dulu di live-nya ya. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung
mengikuti perkuliahan hari ini ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, atau bisa japri ke saya kalau mau secara pribadi boleh ya. Mengenai apa? Mengenai jenis dan konsep pembayaran e-bisnis untuk materi hari ini. Oke, terima kasih ini untuk dari beberapa kelas gabungan ya, dari beberapa cabang sudah hadir banyak sekali. Terima kasih. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dijadikan sebagai acuan ya, bahwa kita bertransaksi di internet itu tidak boleh sembarangan. Kita harus berhati-hati ya, apalagi kita menggunakan kartu kredit maupun yang lain, atau menggunakan identitas kita misalkan. Seperti itu ya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat berpuasa bagi yang melaksanakannya ya, untuk umat Islam. Terima kasih. Semoga nanti puasa kita sampai selesai ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.